Cerita dimulai pada pagi hari di Bikini Bottom dengan suara trompet yang besar dari kamar SpongeBob yang tentu membuat SpongeBob langsung bangun dan langsung bergegas dengan aktivitas sehari-harinya. Aku siap, aku siap. Bob pun berlari-lari menuju tangga bawah, melewati seluncuran di perpustakaan yang ada di rumahnya. Sungguh aneh. SpongeBob pun meluncur dengan sangat cepat dan hingga dia terpental hingga keluar rumahnya. Dan dia menimpa Patrick yang sedang berada di luar rumahnya. Patrick, sahabatku, mari kita bermain. Dan Patrick pun menjawab, siapa kamu? SpongeBob pun langsung menampar Patrick. Dan Patrick pun berkata, oh iya, sekarang aku ingat, kau temanku SpongeBob. Dan akhirnya mereka pun bermain dengan ribut di halaman luarnya rumah Squidward, yang dimana Squidward saat ini sedang menjalani kebiasaan sehari-harinya, yaitu berias. Oh, lihatlah Squidward, betapa tampaknya dirimu. BTS Jungkook pun kalah. Setelah selesai berias, Squidward pun langsung ke ruangan musiknya untuk bermain klarinet. Dan dia langsung memainkan klarinetnya. Dan tentu saja, suaranya sangatlah hancur. Bahkan lebih hancur dari hati orang yang ditinggal pada saat sayang-sayangnya. Dan tentu saja, saat sedang Squidward memainkan klarinetnya, ada sebuah gangguan, yaitu dari monyet SpongeBob dan Patrick. Mereka membuat keributan di luar hingga sangat mengganggu Squidward yang sedang bermain klarinet. Ya ampun, berisik sekali. Siapa itu? Oh, ya aku ingat. Tentu saja mereka berdua, orang-orang yang tidak berpendidikan. Kita beralih ke scene SpongeBob dan Patrick. Patrick, mari kita ajak Squidward main, mungkin dia butuh hiburan. Akhirnya SpongeBob dan Patrick pun mengetuk rumah Squidward dengan kencang dan terus-menerus. Squidward yang merasa sangat terganggu akhirnya membuka pintu untuk mereka dan tentu saja dengan sangat ramah. Kalian bisa baca sendiri apa yang Squidward katakan kepada mereka. Akhirnya SpongeBob dan Patrick pun pergi diusir oleh Squidward dan menutup pintunya dengan sangat keras. Dan lalu berkata, oh Neptunus, apakah salah ibuku sehingga aku bernasib seperti ini, diganggu oleh dua orang yang tidak dewasa. Dan Squidward pun ingat bahwa hari ini dia harus bekerja ke Krusty Krab. Oh iya, aku harus bekerja ke Krusty Krab, restoran yang penuh minyak. Oke Squidward, tenanglah, kau manusia bermoral dan berpendidikan. Mari kita berangkat. Tanpa mereka tahu, yang dimaksud Squidward adalah SpongeBob dan Patrick karena dia tidak ingin diganggu oleh mereka berdua. Squidward pun berangkat bekerja dengan mengendap-endap tujuan agar SpongeBob dan Patrick tidak mengetahuinya. Dia pergi. Tapi sayangnya, pada saat dia yakin bahwa SpongeBob dan Patrick tidak mengikutinya, dia malah dirangkul oleh mereka berdua. Squidward, ayo kita pergi bekerja sama-sama. Patrick juga akan ikut, katanya dia bosan di rumah terus. Patrick berkata kepada Squidward, ya Squid, aku bosan nganggur terus. Dan sekali lagi, Squidward berkata yang sangat amat ramah di dalam hatinya. Kalian bisa baca sendiri di dalam komiknya. Kita beralih ke Krusty Krab, yang dimana ada Tuan Krab yang sedang berenang di dalam mani. Oh, menyenangkan sekali kepiting tua ini. Bisa serakah seumur hidupnya. Hahaha. Sambil ketawa lepas ala Tuan Krab. Dan tak berselang lama dari itu, Squidward dan SpongeBob lalu Patrick sudah sampai ke Krusty Krab. Lalu SpongeBob pun pergi ke ruangan Tuan Krab agar Patrick bisa bekerja juga. Tuan Krab yang mendengar akan ada orang yang masuk ke ruangannya langsung membereskan semuanya uang itu dan bersikap seolah-olah dia sedang bekerja. Tuan Krab, apa aku boleh minta izin agar temanku Patrick bisa bekerja sebab dia bosan di rumah terus, kata dari SpongeBob. Dan dijawab oleh Tuan Krab, boleh saja, asalkan gratis. Dan SpongeBob pun merespon, yeay, terima kasih Tuan Krab. Dan SpongeBob pun langsung menemui Patrick untuk memberitahunya bahwa dia bisa bekerja. Patrick, kau bisa bekerja di sini tanpa dibayar? Patrick yang mendengar itu menjawab, yeay, terima kasih SpongeBob. Lalu apa respon Squidward? Hanya satu kata, bodoh. Dan Patrick mendapatkan job desk pertamanya, yaitu menjawab semua telepon pelanggan yang masuk. Telepon pertama pun berbunyi, truling, truling, truling. Halo, apakah ini Krusty Krab? Patrick menjawab, ini aku, Patrick. Dan Patrick pun menutup teleponnya.
Langsung ada telepon yang kedua. Apakah ini Krusty Krab? Ini aku, Patrick, dengan muka yang cembedut. Patrick sekali lagi menutup teleponnya dan ada telepon yang ketiga. Apakah ini Krusty Krab? Patrick di sini langsung ngamuk. Apakah mengajak ribut? Tentu saja pelanggan yang mendengar itu pun langsung bingung dan mematikan teleponnya. SpongeBob pun menghampiri Patrick. Patrick, kurasa kau tidak cocok untuk job desk OB. Ini job desk customer service, bodoh. SpongeBob yang mendengar itu berkata, Oh iya. Dan saat mereka sedang ada dalam obrolan, Squidward pun menghampiri mereka. Ya ampun, sini biar aku saja. Patrick, kau ini harus belajar lagi. Kepalamu terlalu penuh dengan batu. Patrick yang mendengar itu, terima kasih Squidward atas sarannya. Dan SpongeBob pun berteriak, ya sudah Patrick, tidak apa-apa. Sebaiknya kau membantuku saja. Dan akhirnya SpongeBob pun langsung beraksi dengan aksinya yang konyol, yang dimana membuat cukup keributan di Krusty Krab. Dan ada satu pelanggan, kita sebut saja Fred, merasa terganggu oleh tingkahnya SpongeBob dan akhirnya dia pun pergi. Dan Tuan Krab yang di ruangannya, yang mungkin dia sedang ecoli, pun ikut terganggu dengan keberisikan yang ada di luar ruangannya. Dan akhirnya pun Tuan Krab pergi keluar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Tuan Krab pun kesal karena melihat kekacauan yang sudah diperbuat oleh SpongeBob. Squidward, apa yang terjadi di sini? Squidward pun menjawab pertanyaan dari Tuan Krab. Tentu saja ini perbuatan anak emasmu dan temannya yang berotak purba. Dan tentu saja Tuan Krab pun memanggil SpongeBob dan Patrick. Dan SpongeBob, Patrick pun langsung menghampiri Tuan Krab dengan sangat cepat. Dan langsung mencapit mulut mereka hingga monyong. Apa kalian yang membuat keributan seperti ini, ha? Kata Tuan Krab. SpongeBob, Patrick pun menjawab. Lalu Tuan Krab pun berkata, diam, aku tidak ingin mendengar alasan kalian. Dan di saat itu Squidward pun menghampiri mereka dan berkata, Tuan Krab, kurasa ada pelangganmu yang meninggalkan sesuatu di sini. Squidward menunjukkan sebuah peta. Peta apa itu Squidward? Entahlah, mungkin peta untuk menuju rumahnya sendiri. Hahaha, ketawa ala Squidward. Dan Krab pun langsung merebut peta itu dari Squidward dan melihatnya dengan baik-baik. Sepertinya ini adalah peta harta karun. Dan Squidward pun menjawab Tuan Krab lagi. Peta harta karun? Bagiku lebih mirip seperti peta Dora the Explorer. Diam Tuan Squidward, aku yakin ini adalah peta harta karun, kata dari Krab. Dan karena ini adalah peta harta karun, aku yakin akan ada banyak harta yang bisa kita temukan. Seketika itu mata Krab menjadi uang. Dan Krab berteriak, ayo kita semua berburu harta karun sekarang. Ajakan dari Krab untuk Squidward, Patrick, dan SpongeBob. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke part 2-nya nanti. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe, share channel ini, oke? Karena itu berarti untuk channel ini. Terima kasih.